Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Ibu Dokter Wulan, SH, MH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi perkuliahan kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Janton Sihaan, kelas Q233C, NIM 4423-10253. Oke, langsung saya mulai dari pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha, hubungan antar pelaku usaha, serta berbagai transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis. Tujuan hukum bisnis memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak yang mencegah terjadinya sengketa, menciptakan kegiatan usaha yang tertib dan adil. Subjek hukum bisnis adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum serta dapat melakukan perbuatan hukum. Contoh subjek hukum: orang perseorangan, perseroan terbatas atau PT, CV, dan firma, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Objek hukum bisnis, segala sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum dan memiliki nilai ekonomi. Contoh, barang atau produk, jasa, hak kekayaan intelektual atau HKI, modal atau uang, saham, dan obligasi. MOU adalah kesepahaman awal antara dua pihak atau lebih yang menjadi dasar sebelum dibuat kontrak atau perjanjian resmi. Fungsi MOU menjadi dasar kerjasama, menunjukkan kesepakatan awal, mengurangi potensi sengketa, menjadi langkah awal sebelum kontrak dibuat. Perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Untuk dasar hukum, pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perjanjian merupakan perbuatan di mana satu atau dua orang lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Di sini ada perbedaan MOU dan perjanjian. MOU, kesepahaman awal. Sedangkan perjanjian, kesepakatan yang mengikat, bersifat pendahuluan, dan mengikat secara umum hukum. Hak dan kewajiban belum rinci. Sedangkan di perjanjian, hak dan kewajiban diatur secara jelas. Di MOU menjadi dasar penyusunan kontrak, sedangkan di perjanjian dapat dijadikan dasar mencegah hukum. Di sini saya lanjutkan dengan one prestasi. One prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah dijanjikan dalam suatu kontrak. Penyebab one prestasi kelalaian, kesengajaan, tidak melaksanakan isi perjanjian. One prestasi diatur dalam KUH Perdata antara lain. Yang pertama, pasal 1238 tentang kelalaian debitur. Yang berikut pasal 1243 tentang ganti rugi. Dan yang berikut pasal 1266 dan pasal 1267 mengenai pembatalan perjanjian akibat one prestasi. One prestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Yang berikut, melaksanakan prestasi tetapi terlambat.
lalu melaksanakan prestasi tidak sesuai isi perjanjian, dan yang terakhir melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Di sini ada unsur-unsur akibat prestasi, adanya perjanjian yang sah, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan akibat hukumnya membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, membayar biaya perkara apabila diselesaikan di pengadilan. Ganti rugi meliputi biaya, yaitu pengeluaran yang timbul akibat prestasi. Kerugian, yaitu berkurangnya harta pihak yang dirugikan. Ditambah dengan bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dipenuhi. Yang berikut, sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perselisihan antara para pihak dalam kegiatan usaha yang umumnya muncul karena pelaksanaan kontrak atau kerjasama. Penyebab umum, ada beberapa penyebab umumnya di sini, yaitu pelanggaran kontrak, keterlambatan pembayaran, barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu yang berikut, penyelesaian sengketa bisnis litigasi. Diselesaikan melalui pengadilan, menggunakan hukum acara perdata, putusan bersifat mengikat, non-litigasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kelebihan arbitrase, proses lebih cepat, bersifat rahasia, putusan final, dan juga mengikat. Di sini ada contoh kasus prestasi. Contoh yang sering terjadi dalam praktik sehari-hari, pembeli terlambat membayar harga barang, penjual mengirim barang yang tidak sesuai spesifikasi, salah satu pihak melanggar isi kontrak kerjasama. Yang berikut, upaya pencegahan sengketa bisnis. Beberapa langkah untuk mencegah sengketa bisnis yaitu membuat kontrak yang jelas dan lengkap, mengutamakan etikat baik, menjalin komunikasi yang baik, melakukan evaluasi kerjasama secara berkala. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, hukum bisnis memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. MOU menjadi dasar awal kerjasama, sedangkan perjanjian mengikat secara hukum. Prestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi. Kontrak yang disusun dengan baik dapat meminimal risiko dalam suatu sengketa. Demikian presentasi dari saya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.